Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan sebuah kisah kiriman dari seseorang melalui email. Tulisan email yang dikirim ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Kisah ini akan menceritakan tentang sekte pesugihan. Sekte pemuja iblis yang benar-benar terjadi, yang abadi sampai diwariskan ke anak cucu. Sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Seperti biasa, sebelum saya menceritakan kisah tentang pesugihan, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh sahabat misteri yang mendengarkan kisah yang saya bawakan, khususnya untuk kisah-kisah pesugihan. Ayolah, sama-sama kita dengarkan cerita ini dengan seksama, biar tidak ada yang salah paham. Di sini saya membagikan kisah tentang pesugihan bukan untuk mengajak sahabat melakukan ritual pesugihan tersebut, tidak. Tapi ingat, saya membagikan kisah ini untuk menjadi pembelajaran hidup untuk kita semua, khususnya untuk diri saya yang sudah hampir pernah masuk ke ranah pesugihan karena bodohnya saya, karena hilapnya saya dengan harta duniawi dalam sesaan permasalahan ekonomi yang menerpa saya. Untuk itu, dari pembelajaran hidup saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, ayo kita ambil sisi positifnya, kita serap energi positifnya dari pembelajaran sahabat-sahabat yang sudah pernah melakukan ritual pesugihan bahwa tidak benar melakukan hal tersebut. Ayo, sama-sama kita seksama dengar kisah dari sahabat yang berada di Magetan. Beliau membagikan sebuah kisah pesugihan yang sangat epik sekali, dan menurut saya ini salah satu kisah pesugihan yang paling epik yang pernah saya dapat. Kisah dari sahabat misteri, kisah kiriman dari sahabat misteri. Sebuah kisah misteri yang akan menceritakan alur cerita yang cukup panjang, alur cerita yang agak sedikit rumit. Saya di sini hanya membawakan cerita kiriman dari sahabat misteri karena lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Inilah sebuah kisah misteri. Sebuah kisah misteri yang berlatar waktu di tahun 1980-an yang lalu. Sebuah kisah misteri yang sudah cukup lama terjadi. Namun, kisah ini masih melekat di ingatan sahabat yang mengirimkan cerita ini. Sahabat yang tinggal di Magetan, beliau di sini menyebut dirinya sebagai Yani. Kita sebut saja dengan nama Mbak Yani. Kisah ini berawal di tahun 1980-an. Tokoh utama dalam kisah ini adalah orang tua dari Mbak Yani. Namun, kisah yang sudah cukup lama terjadi ini, sebuah kisah yang membuat keluarga Mbak Yani di sini sempat dikucilkan oleh keluarga karena setiap keburukan yang kita sembunyikan lambat laun pasti akan ketahuan juga. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti bangkai itu akan tercium juga. Itulah yang dialami Mbak Yani dan keluarga dari tahun 1980, di mana kisah ini diawali oleh Mbak Yani. Di tahun 1980-an, Mbak Yani ini belum lahir. Beliau kelahiran tahun 1990-an, yang mana
10 tahun setelah pernikahan kedua orang tuanya, barulah Mbak Yani ini dilahirkan ke dunia sebagai anak kedua dari keluarga tersebut. Diceritakan, awal pernikahan kedua orang tuanya di tahun 1980-an. Ibu Mbak Yani di sini berasal dari keluarga yang berkecukupan, dikenal di kampungnya sebagai anak juragan padi. Karena ayah dari ibunya Mbak Yani, atau di sini kita sebut sebagai kakek nenek dari sebelah ibunya Mbak Yani, mereka memiliki ratusan petak sawah. Setiap musim panen, padi yang dihasilkan dari keluarga tersebut ini sampai membeludak banyak sekali dan banyak menghidupi masyarakat yang ada di sekitar yang turut serta bekerja di petak-petak sawah kepunyaan kakek dan nenek Mbak Yani dari sebelah ibu. Sedangkan keluarga dari ayah Mbak Yani, kakek nenek dari sebelah bapak Mbak Yani, mereka juga bukan orang yang sembarangan, terkenal juga. Di kampung sebelah, mereka memiliki ratusan petak sawah, tak kalah banyak dari harta yang dimiliki oleh besannya. Karena mereka sama-sama anak juragan, anak cukong, menikahlah mereka di awal pernikahan. Sepasang suami istri ini diberikan harta yang cukup banyak untuk kehidupan mereka ke depan. Dari orang tua ibunya si Mbak Yani atau kakek nenek sebelah ibunya Mbak Yani, setelah anaknya menikah, anaknya diberikan modal untuk kehidupan ke depan dengan mewarisi beberapa petak sawah. Sedangkan dari orang tua bapak Mbak Yani, kakek nenek dari sebelah bapaknya, ini diwarisi satu lumbung padi atau tempat penggilingan padi. Klop sudahlah. Kehidupan di masa pengantin baru kedua orang tua dari Mbak Yani, ini mereka tidak pusing-pusing lagi untuk mencari makan, untuk mencari usaha apa yang harus kita jalani. Karena sudah ditopang oleh kedua belah pihak keluarga sepasang suami istri ini. Namun, di sekitar tahun 1984 masuk di tahun 1985. Perekonomian ibu bapak Mbak Yani yang tadinya baik-baik saja, di sini sedikit ada guncangan karena 5 tahun sudah menikah, mereka ini tak kunjung dikaruniai anak. Lalu di sini pihak keluarga laki-laki yang sudah ngebet karena anak laki-lakinya ini adalah satu-satunya anak laki-laki yang harus memberikan cucu, apalagi yang diharapkan ini adalah seorang cucu laki-laki, itu yang didamba-dambakan oleh pihak keluarga laki-laki. Sempatlah di sini rumor beredar kalau ibu dari Mbak Yani ini mandul, tidak dapat memberikan keturunan untuk anak laki-laki satu-satunya dari pihak keluarga bapak dari si Mbak Yani. Di sini mulailah timbul keretaan, ndak enak ya didengar oleh warga. Pihak laki-laki mengatakan, Lih, ndak nyesel apa kamu nikah sama wanita mandul seperti itu? Namun di sini bapak dari Mbak Yani ndak memperdulikan apa yang diocehkan oleh keluarganya. Bapak Mbak Yani di sini masih bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya, sedangkan bapak Mbak Yani ini sudah dicarikan jodoh. Kamu nikah lagi sampai kapan? Berapa tahun lagi kamu mau nunggu bisa dapat anak dari wanita mandul itu? Ocehan itu terdengarlah sampai ke pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga perempuan di sini tidak terima. Loh, kok seenak-enaknya aja kayak gitu, ingin memutuskan hubungan rumah tangga seseorang sampai anakmu dijodohkan disuruh nikah lagi tanpa persetujuan dari istrinya. Ini tidak benar. Terjadilah keributan antara kedua belah pihak, yang mana ultimatum yang diberikan oleh pihak bapaknya si Mbak Yani, kalau kamu tidak mau nikah lagi, kalau kamu belum bisa juga memberikan kami cucu, ya udah, apa yang sudah kami berikan itu akan ditarik lagi. Begitu juga ancaman dari pihak perempuan. Pihak kakek nenek si Mbak Yani dari pihak ibunya mengatakan, ya udah, kalau kamu masih terus mau melanjutkan pernikahanmu dengan laki-laki itu, dengan keluarganya yang seperti itu, yang tidak ada sopan santun, tidak ada tata keramanya. Kita ini orang Jawa loh. Kita punya toto kromo, kita punya adat istiadat. Kalau kamu masih terus mau berumah tangga dengan laki-laki seperti itu, ya udah, kamu keluar dari keluarga ini tanpa harus membawa apapun yang sudah Bapak berikan. Otomatis di sini puluhan petak sawah yang menjadi
penopang kehidupan keluarga ini, lumbung padi sebagai satu-satunya lah mata pencarian dari bapaknya si Mbak Yani, ini semuanya ditarik oleh kedua belah pihak keluarga. Kehidupan bapak dan ibu Mbak Yani di tahun 1984 ini jatuh ke titik nol kehidupan mereka. Keyakinan ibu bapak Mbak Yani kepada kekuasaan, kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditanamkan di dalam hati mereka semenjak mereka lahir ke dunia ini, sudah memeluk ajaran agama Islam, di sini pun mulai luntur. Kedua orang tua Mbak Yani di sini tidak percaya dengan apa yang dinamakan takdir, qadarullah. Mereka di sini mulai mencari alternatif jalan lain untuk bisa mendapatkan isi dunia ini. Dalam arti kata, menghalalkan segala cara untuk dapat memuaskan batin mereka. Gimana caranya aku bisa hamil? Itu yang dikatakan oleh ibu Mbak Yani. Sedangkan bapaknya, gimana caranya aku bisa hidup lebih mewah lagi, lebih kaya lagi dari bapakku dan lebih kaya lagi dari bapakmu. Karena dengan apa yang mereka lakukan di sini membuat bapak dari Mbak Yani sangat terpukul sekali dengan perlakuan dari kedua orang tua mereka. Disinilah sepasang suami istri yang sudah tidak tahu arah tujuan hidupnya itu harus kemana. Dan ibunya Mbak Yani di sini ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh pihak keluarga suaminya tidak benar kalau mengatakan dirinya itu mantul. Mereka sepasang suami istri ini berjalan sana sini mencari di mana ada orang pintar yang bisa mengobati kandungan istrinya agar bisa segera hamil. Sedangkan sang suami sambil juga mencari informasi kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang bisa lah dalam bidang spiritual, gimana caranya bisa mencari penglaris atau yang bisa menghasilkan uang lah dengan cara instan. Sampai di mana langkah mereka tertuju ke sebuah rumah yang sudah cukup reot. Gubuk yang sangat sederhana sekali, yang mana gubuk itu terletak di sebuah desa yang cukup jauh dari desa tempat tinggal ibu bapak Mbak Yani pada saat itu. Seorang wanita tua. Di sini disebut Mbak Yani dengan nama Mbah Tampi. Mbah Tampi di sini hidup tanpa suami tapi banyak memiliki anak. Usia Mbah Tampi ketika bertemu dengan kedua orang tua dari Mbak Yani, usianya itu sudah cukup tua sekali. Tapi di usianya yang sudah cukup tua, dalam perhitungan sekarang ya, dalam analisa dokter lah, saya katakan di sini di usia 50 tahun, itu seorang wanita itu sudah susah lah untuk hamil. Namun di sini Mbah Tampi di usianya yang hampir 60-an, beliau masih memiliki seorang anak yang masih balita. Namun menurut penuturan dari warga setempat, tetangga-tetangga dari Mbah Tampi di sini, maaf sebelumnya, Mbah Tampi ini tidak diketahui suami atau bapak dari anak-anak Mbah Tampi yang ada 7 orang di rumah yang dihidupi oleh Mbah Tampi ini. Warga sekitar, tetangga-tetangga sekitar tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Menurut apa yang ditulis oleh si Mbak Yani di sini, karena Mbah Tampi ini memiliki ilmu supranatural yang cukup tinggi, diseganilah di desanya. Menurut pengakuan dan penuturan dari Mbah Tampi, beliau ini menikah dengan sosok penunggu hutan yang ada di sekitaran tempat tinggal Mbah Tampi. Ada yang mengatakan suami Mbah Tampi ini adalah sosok genderuwo, ada yang mengatakan Mbah Tampi menikah dengan jin. Makanya Mbah Tampi diberikan bekal ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Kenapa Mbah Tampi ini disebut dengan sebutan Mbah Tampi? Nama Mbah Tampi di sini bukan nama aslinya, melainkan julukan yang diberikan warga sekitar karena Mbah Tampi ini tidak ada pekerjaan lain selain membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dari kemampuan supranatural yang dimilikinya. Dan satu lagi, pekerjaan atau keseharian dari Mbah Tampi ini, beliau menerima upahan dari warga sekitar yang memiliki sawah yang cukup lebar. Ketika musim panen tiba, padi dari hasil panen warga ini tidak dapat langsung dikonsumsi. Padi itu harus digiling dulu, yang mana
Cara penggilingan ini ada dua metode. Kalau tidak dimasukkan ke tempat penggilingan padi, mereka di sini dapat menggunakan cara tradisional dengan cara penumbukan. Padi itu ditumbuk sehingga selongsong dari padi bisa pecah dan menghasilkan benih-benih atau butiran-butiran beras. Namun butiran-butiran beras tersebut tidak langsung dapat dikonsumsi karena ini masih tercampur dengan pecahan-pecahan kulit padi. Nah, warga yang sudah melakukan penggilingan maupun melakukan penumbukan secara tradisional dengan lesung, mereka di sini mengupah Mbah Tampi karena kasihan Mbah Tampi ini anaknya ada 7. Ya, Mbah Tampi tidak ada pekerjaan tetap. Mbah Tampi disuruhlah, Mbah Tampilah beras kami, pisahkan beras dengan cangkang padinya. Kalau kami orang Jambi itu menyebut anta. Anta itu butiran padi yang tidak pecah dalam proses penggilingan dan beras juga tidak enak dimakan kalau masih ada antanya. Jadi Mbah Tampilah yang diupah. Banyak Mbah Tampi ini menerima upahan karena anaknya ini bisa dipekerjakan lah untuk membantu. Jadi kesehariannya dari pagi dengan menggunakan tempat atau kalau kami orang Jambi bilang tuh kayak nampan ya, yang terbuat dari anyaman, beras yang masih kotor itu ditampi lah. Ditampi terus, jadi bagian pecahan atau kulit padi yang masih tersisa di dalam beras yang dibersihkan ini, itu kalau diserakkan ke atas, di atas tampinya, itu akan keluar dengan sendirinya. Beras-beras yang tidak bagus itu akan keluar dan tersisalah yang di dalam tampi itu adalah beras yang sudah bersih yang bisa langsung diproses, ditanak menjadi nasi. Namun di sini kelebihan dari Mbah Tampi adalah setiap orang menampi beras, pasti beras itu akan menyusut, akan berkurang. Tetapi beras-beras yang ditampi oleh Mbah Tampi dan anak-anaknya, beras itu bukannya berkurang, malah mendapatkan hasil yang lebih. Sebagai contoh, tetangganya Mbah Tampi nganterin beras yang masih kotor, yang masih banyak antanya, itu sejumlah 1 karung. Berarti kan kalau dibersihkan, beras itu akan kembali dalam keadaan bersih kurang dari 1 karung. Tapi ketika sudah diolah sama Mbah Tampi, beras itu bisa lebih dari 1 karung. Namun warga yang tahu kelebihan atau kemampuan dari Mbah Tampi, tidak tahu beras itu nambahnya dari mana, warga tidak mau mengambil sisa beras tersebut. Ya itulah, ambillah untuk Mbah Tampi. Bahkan warga di sini menyisikan beras yang sudah bersih itu untuk upah dari Mbah Tampi. Itulah yang dikumpulkan Mbah Tampi dan beras itu dijual lagi ke pasar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain dari keluarga Mbah Tampi. Warga yang ada di sekitar percaya itu adalah kelebihan dari Mbah Tampi yang didapatnya karena Mbah Tampi ini menikah dengan sosok gaib. Ada yang mengatakan genderuwo, suami dari Mbah Tampi. Ada juga yang mengatakan bangsa jin, suami dari Mbah Tampi. Ibu bapak Mbak Yani mendengar kemampuan yang dimiliki Mbah Tampi. Mereka di sini datanglah untuk menemui Mbah Tampi karena mendengar cerita yang barusan saya sampaikan tadi, Ibu Mbak Yani berpikir, Mbah Tampi tanpa memiliki seorang suami yang nyata, beliau bisa memiliki 7 orang anak. Mana tahu Mbah Tampi bisa membantuku agar aku bisa cepat hamil. Dan begitu juga bapak dari Mbak Yani berpikir, wah, Mbak Yani ini bisa mengolah beras yang seharusnya beras itu bersih jadi kurang ukurannya, kok Mbah Tampi bisa menambah beras itu jadi lebih dari ukuran yang semestinya. Pastilah Mbah Tampi ini punya kemampuan bisa mendatangkan rezeki. Sepakat sepasang suami istri ini untuk menemui Mbah Tampi. Setibanya di rumah Mbah Tampi, mereka di sini langsung menanyakan apa yang ada di isi hatinya. Mbah Tampi pun menanggapi atau merespon keinginan dari sepasang suami istri yang dalam keadaan galau sekali ini dengan respon yang sangat positif sekali. Apa yang diinginkan Ibu Mbak Yani, apa yang diinginkan Bapak Mbak Yani bisa mereka dapatkan dengan syarat. Kedua orang tua Mbak Yani harus melakukan perjanjian gaib dengan sosok yang sebenarnya bernama Tampi. Siapa itu sosok yang sebenarnya bernama Tampi? Inilah kisah misteri
yang sangat menarik sekali untuk sahabat-sahabat dengarkan. Menurut apa yang disampaikan oleh Mbah Tampi tentang sosok yang bernama Tampi yang sesungguhnya yang berada di balik kehidupan Mbah Tampi di masa itu dijelaskan kepada kedua orang tua Mbak Yani. Mbah Tampi mengatakan, jika kalian mau mengakui kalau Tampi sebagai pendamping kalian, Tampi sebagai pemenuh hasrat kalian, Tampi sebagai pemenuh keinginan kalian, akan kubawa kalian untuk bertemu dengan Tampi. Tapi dengan satu catatan, apa yang kalian inginkan akan diberikan oleh Tampi. Tapi setiap satu keinginan kalian yang akan dikabulkan oleh Tampi, kalian harus menumbalkan 10 nyawa wanita hamil. Baik itu hamil tua maupun hamil muda. Itu sebagai syarat pertama sebelum keinginan kalian dikabulkan oleh Tampi. Dan di setiap tahunnya, di waktu yang akan kalian sepakati nanti, yang akan ditentukan nanti, kalian tidak boleh melupakan syarat utama dengan menumbalkan 1 nyawa wanita muda yang sedang hamil tua. Itu syarat tahunan yang harus kalian lakukan. Dan ingat, setiap kalian setelah menumbalkan 1 nyawa gadis muda yang sedang hamil tua, keinginan kalian di 1 tahun tersebut akan dikabulkan oleh Tampi. Tapi kalau kalian tidak dapat mengabulkan apa yang diminta oleh Tampi, apa yang diinginkan oleh Tampi, anak kalianlah yang akan digantikan menjadi tumbal. Atau salah satu dari kalian akan menggantikan tumbal tersebut untuk memenuhi syarat ritual pesugihan Tampi. Yang mana di sini Mbah Tampi mengatakan sosok Tampi yang sesungguhnya adalah sosok gaib yang kunikahi, bapak dari ke-7 orang anakku. Sosok itulah yang akan kalian sembah, sosok itulah yang akan kalian puja untuk kejayaan hidup kalian. Edannya di sini tanpa berpikir panjang di tahun itu, dengan keinginan yang sangat menggebu-gebu, tanpa berpikir panjang lagi, kedua orang tua Mbak Yani setuju melakukan ritual Tampi, yang mana syarat-syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu oleh kedua orang tua dari si Mbak Yani. Mereka di sini harus melakukan ijab kabul dulu dengan sosok Mbah Tampi, seorang wanita tua yang memiliki 7 orang anak tanpa diketahui siapa sosok laki-laki yang menjadi suami Mbah Tampi. Ijab kabul dilakukan. Setelah perjanjian selesai dilakukan, kesepakatan selesai dilakukan, kedua orang tua Mbak Yani, ibu dan bapaknya di sini harus meneteskan darah mereka ke sebuah arca. Arca itu adalah ukiran batu yang terbuat dari batu kali yang diukir, yang sudah ada dari zaman peradaban dahulu, yang mana arca tersebut berbentuk seperti, mohon maaf, seperti payudara. Batu bulat, di atasnya itu ada titik kecil, yang mana batu bulat itu di bagian sampingnya itu seperti menggambarkan siklus kehidupan. Dipahat kecil kayak gitu ya, batu itu berwarna hitam ketika disiram dengan air dan diteteskan darah. Batu hitam itu seketika berubah menjadi bercak kuning, bercak merah yang darah diteteskan tadi dan mengeluarkan sinar. Batu yang tadinya berada di bagian dalam atau di ruangan tengah rumah si Mbah Tampi ini, itu seketika bisa bergerak ke kiri dan kanan dalam gerakan yang kecil. Itu tandanya perjanjian ritual Tampi sudah mereka terima. Dan syarat kedua, untuk memenuhi keinginan dari ibu si Mbak Yani yang sudah 5 tahun menikah. Beliau belum hamil-hamil juga, dikatain sama pihak keluarga laki-laki, kamu itu mandul.
kamu tidak bakal bisa punya anak. Ya udah, suamimu tak kawinin aja dengan wanita lain, biar kami dapat keturunan. Ya, keinginan itu akan dikabulkan dengan tampi, tapi dengan syarat utama tadi. Mereka harus menumbalkan 10 nyawa wanita hamil. Baik itu hamil muda, baik itu hamil tua. Sebelum 10 wanita itu mereka tumbalkan, istrimu tidak akan hamil. Walaupun kesepakatan ritual ini sudah dilakukan dan setelah istrimu hamil, di masa kandungannya sudah masuk kandungan tua, sudah mendekati waktu-waktunya melahirkan, disitulah nanti kamu, laki-laki yang menginginkan kekayaan, kejayaan, disitulah nanti kamu akan menemukan titik kejayaan. Tapi syarat utama harus mereka jalani dulu. Mereka harus menumbalkan 10 nyawa wanita hamil. Otomatis di sini kedua orang tua Mbak Yani bingung. Bagaimana caranya kami menumbalkan mereka? Nggak mungkin kami datangi satu persatu. Kami tanya, mau nggak kalian jadi tumbal? Nggak mungkin kan? Dan Mbak Tampi di sini ketawa. Dia mengatakan, nggak perlu kalian memikirkan itu. Yang penting kalian bersedia mencarikan wanita-wanita hamil. Urusan untuk mengambil nyawa mereka sebagai tumbal itu adalah urusanku. Mbak Tampi pun di sini memberikan tampian beras. Seperti nampan yang terbuat dari anyaman dan di dalamnya itu ada segenggam beras. Sepulangnya nanti kalian setelah melakukan ritual ini, bawalah ini pulang ke rumah. Dan ingat, setelah 1 hari berlalu, setelah hari ini, lewat dari tengah malam, kalian harus menampi beras yang ada di tampian ini. Jangan heran, jangan kalian kaget ketika beras yang cuma ada segenggam ini akan menjadi beras yang cukup banyak. Beras yang banyak akan memenuhi tampi kalian dan beras yang banyak inilah kalian sisakan 1 genggam, sisanya kalian bagikan ke wanita hamil yang ingin kalian tumbalkan. Ketika beras tampian ini dimakan oleh wanita hamil, sama saja berarti kalian sudah memberikan tanda, itulah tumbal yang akan kami berikan untuk tampi. Mendengar persyaratan yang begitu mudahnya untuk mendapatkan tumbal, kedua orang tua dari Mbak Yani pun di sini merasa, ini bukan perkara yang sulit. Mereka pun mengiyakan, mereka sepakat akan menepati apa yang sudah terjanjikan oleh sosok Tampi. Kembali di sini, sebelum mereka meninggalkan rumah Mbak Tampi setelah beberapa malam, mereka bolak-balik ke sana untuk melakukan ritual. Dari ritual awal sampai ritual penutup, mereka di sini kembali diingatkan oleh Mbak Tampi, ingat, ritual ini tidak dapat kalian hentikan. Ritual ini akan abadi, menjadi warisan keturunan kalian nanti. Mbak Tampi di sini kembali mengingatkan kepada kedua orang tua Mbak Yani bahwa ritual pesugihan ini abadi, tidak dapat dihentikan. Ketika kalian mati nanti, anak kalianlah yang akan meneruskan ritual pesugihan ini dengan menumbalkan wanita-wanita hamil di setiap tahunnya. Kalau anak kalian tidak mau meneruskan ritual ini dan mencoba untuk menghentikan ritual ini, anak keturunan kalian akan mendapatkan siksaan dari Tampi. Tapi ancaman yang barusan dikatakan oleh Mbah Tampi ini sama sekali tidak terfikirkan akan berdampak sangat buruk sekali untuk kehidupan anak cucu dari sepasang suami istri yang telah merelakan melakukan perjanjian dengan menumbalkan puluhan nyawa wanita hamil yang tidak bersalah demi memenuhi hasrat duniawi yang mereka ingin dapatkan. Ritual pesugihan Tampi akan segera mereka lakukan. Mereka pulang ke rumah dengan rasa senang hati melewati 1 hari dan di malam selanjutnya. Apa yang disarankan oleh Mbah Tampi mereka lakukan dan benar yang dikatakan oleh Mbah Tampi. Ketika beras segenggam yang dibekali oleh Mbah Tampi untuk mereka bawa pulang ke rumah, sahabat-sahabat, mereka Tampi lewat dari tengah malam. Beras segenggam ini terasa sangat berat sekali dari tampian tersebut. Sampai di mana mereka menghentikan tampian ketika beras itu sudah mulai tumpah, memenuhi tampian yang ukurannya tidak terlalu besar. Keyakinan mereka akan ritual telah berhasil pun semakin besar.
Keesokan paginya, sepasang suami istri ini membagi tugas. Bu, ibu bawa sebagian beras ini untuk ibu bagikan kepada wanita-wanita hamil. Terserah mau ibu bagikan ke siapa, terserah ibu kasih aja. Bapak akan membagikan setengah dari beras ini. Ingat, ibu jangan lebih dari 5 dan bapak juga bakal ingat, tidak bakal lebih dari 5. Karena kita hanya membutuhkan 10 wanita hamil. Yang mana pada masa itu, ketika seseorang memberikan sedekah, memberikan beras, itu nilainya sangatlah besar sekali karena mayoritas mereka yang ada di sana, mereka yang ada di desa-desa sekitar tempat tinggal ibu bapak si Mbak Yani tinggal pada masa itu, ini adalah warga-warga yang boleh kita katakan di sini perekonomiannya di bawah rata-rata, mendekati garis kemiskinan karena sawah yang ada di sana sebagian besar itu adalah kepunyaan juragan semua. Mereka hanya bekerja untuk menanam padi. Setelah padi ditanam, mereka menjaga sampai musim panen tiba. Mereka memanen dan setelah masa panen, mereka yang menanam, menjaga, memanen, mereka hanya diberikan upah yang sangat sedikit sekali untuk makan sampai panen di masa yang akan datang. Beras itu tidak akan cukup, makanya ketika ada yang memberikan sedekah beras, mereka akan menerima dengan senang hati. Setiap wanita-wanita hamil yang diberikan beras oleh kedua orang tua Bu Yani, mereka sama sekali tidak menolak. Dan di sini yang parahnya lagi, ibu dari si Mbak Yani ini kan dendam dengan pihak keluarga dari bapaknya si Mbak Yani. Di sini mengincar satu anggota dari keluarga suaminya yang boleh kita katakan di sini tersisihkan lah dari keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga yang lain yang hidup mewah karena mereka yang punya lumbung padi, mereka punya ratusan petak sawah, tapi keluarga yang satu ini agak sedikit tersisihkan lah dan memiliki satu orang anak perempuan yang tengah mengandung. Ibu Mbak Yani di sini datang ke rumah mereka, memberikan beras tersebut dengan alasan ini beras yang dititipkan suamiku. Otomatis di sini walaupun mereka agak clash ya dengan perdebatan masalah kehamilan yang mengatakan kalau ibu Mbak Yani ini mandul, mereka ketika melihat beras yang mereka butuhkan untuk nyambung hidup, mereka senantiasa menerima dan berterima kasih. Padahal beras itu adalah beras untuk tumbal tampi. Mereka menerima, otomatis beras yang diterima akan dimakan oleh wanita yang sedang hamil ini. Wanita itulah yang ditargetkan untuk menjadi tumbal oleh ibu dari si Mbak Yani. Setelah misi mereka berhasil pada hari itu, target-target untuk yang dijadikan tumbal tampi selesai, mereka berikan beras. Mereka di sini kembali ke rumah dengan wajah yang sangat senang sekali. Di malam itu, mereka kembali ke rumah si Mbah Tampi untuk melaporkan, Mbah, wis dibagikan beras-beras yang untuk dijadikan tumbal, untuk penanda, biar Tampi datang untuk mengambil nyawa-nyawa mereka. Terus apa lagi yang harus kami lakukan? Si Mbah Tampi di sini cuma mengatakan Tunggu di mana sosok Tampi akan mendatangi kalian dan memberikan apa yang kalian inginkan. Masa itu pun datang kurang lebih sekitar 40 hari setelah mereka melakukan ritual pesugihan Tampi. Setelah 10 orang wanita hamil yang ada di desa dan sekitaran desa mereka meninggal, termasuk 1 orang wanita hamil yang berasal dari keluarga bapaknya si Mbak Yani. Ketika mendapat kabar keluarganya yang tengah mengandung ini tiba-tiba mengalami penyakit yang cukup aneh, dia keguguran, anaknya keluar sudah meninggal dan ibunya pun meninggal dunia karena pendarahan yang cukup hebat. Bapaknya si Mbak Yani di sini bertanya sama ibunya, Bu, sopo-sopo aja Bu yang kamu berikan beras untuk ritual pesugihan Tampi? Jangan-jangan keluargaku yang barusan meninggal itu salah satu yang kamu berikan beras ritual pesugihan Tampi. Ibu Mbak Yani pun di sini tidak mau, dia menutup-nutupin dan dia mengatakan, iya, kalau bisa Pak, seluruh anggota keluargamu yang hamil tak kasih, biar mereka mati semua, biar mereka tuh tahu aku tuh dendam dengan mereka dan mereka tahu rasa.
Namun di sini bapak dari Mbak Yani tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah terjadi. Mereka kini tengah menunggu apa yang dikatakan Mbah Tampi. Sosok Tampi yang sesungguhnya akan datang menemui mereka di satu malam setelah lewat dari 40 hari ritual yang mereka lakukan. Benar, lewat dari tengah malam. Tampi yang itu cuma ada beras segenggam ya, yang disimpan di atas lemari yang ada di dapur, itu tiba-tiba berbunyi seperti ada seseorang yang tengah menampi. Seret, seret. Dimana pada malam itu kedua orang tua dari si Mbak Yani ini sudah tidur. Mereka terbangun karena mendengar suara itu. Mereka melihat dan di dapur terlihat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam yang sudah sangat lusuh sekali. Rambutnya itu panjang. Rambut panjang yang keriting, yang udah nggak keurus, itu gimbal. Rambutnya itu udah keras, menyatu dengan perawakan yang sangat seram sekali. Dan dari sela-sela kumis yang panjang, dari sela-sela jenggot yang panjang, terlihat ada dua taring yang runcing dan panjang. Seketika, ibu dari Mbak Yani terkejut. Dia bersembunyi di belakang bapaknya. Bapak Mbak Yani lah yang maju ke depan untuk menyapa sosok tersebut dengan menanyakan, "Kamu siapa? Apakah kamu Tampi?" Sosok itu langsung menoleh, menyeringai dengan gigi yang tajam-tajam dan sorot mata yang sangat merah menyala. Sosok itu melepaskan tampiannya, beras itu jatuh ke tanah, dan seketika beras yang jatuh ke tanah itu berubah menjadi butiran-butiran emas. Sosok itu seketika langsung menghilang dari hadapan mereka. Pikirkanlah sahabat-sahabat, bayangkan beras yang segenggam itu seketika berubah menjadi butiran emas yang mana? Kalau emas segenggam, itu kalau dinominalkan dengan uang sekarang, dengan kadar emas atau harga emas sekarang, itu nominalnya sudah miliaran rupiah. Bahkan lebih kalau saya rasa. Itulah sebagai upah yang diberikan Tampi. Upah pertama, karena mereka telah menumbalkan 10 nyawa wanita hamil untuk persembahan ritual pesugihan Tampi. Dan keesokan harinya, tanpa mereka sadari, kondisi perut ibunya si Mbak Yani, yang tadinya perutnya itu biasa, ya, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Keesokan paginya setelah mereka mengalami kejadian itu, ibu dari Mbak Yani mengandung. Usia kandungannya pun di sini sudah masuk di usia kandungan 8 bulan. Masa kandungan tua. Tinggal menunggu beberapa waktu lagi kandungan itu akan lahir. Janin yang ada di dalam kandungan itu akan lahir, dan yang menjadi pertanyaan, yang menjadi ketakutan pada saat itu oleh ibu dan bapak Mbak Yani, apakah anak yang ada di dalam kandunganmu ini adalah benih yang dititipkan Tampi, atau ini adalah benih yang sudah kutanamkan? Kalau secara logika kita berpikir, tidak mungkin. Dalam waktu 1 malam, usia kandungan dari ibu Mbak Yani ini sudah masuk di usia kandungan 8 bulan. Sedangkan notabene ibunya Mbak Yani ini sudah dibawa berobat kemana-mana dan sangat susah sekali lah untuk hamil. Dan kejadian ini pun mereka laporkan kepada si Mbah Tampi dalam keadaan hamil besar. Jarak tempat tinggal kedua orang tua Mbak Yani pada saat itu untuk menuju ke rumah si Mbah Tampi jaraknya cukup jauh, yang mana sebelumnya mereka bolak-balik ke sana. Ini enak aja lah mereka jalan kaki, tapi dengan kondisi ibunya Mbak Yani yang tengah hamil 8 bulan, hamil tua pada saat itu, beliau sangat kesulitan sekali untuk berjalan untuk sampai ke kediaman Mbah Tampi. Yang mereka tanyakan di sini adalah, "Mbah, apakah janin yang ada di dalam kandungan ini akan terlahir dengan wujud manusia atau akan berwujud sosok yang mengerikan? Kalau akan lahir sebagai sosok anak manusia akan kami besarkan, tapi kalau akan terlahir dengan sosok perwujudan yang mengerikan yang akan membuat kami malu, makin dihina dan dikucilkan oleh keluarga kami. Gimana caranya, Mbah, biar janin yang ada di dalam kandunganku ini bisa menghilang?" Apa jawaban Mbah Tampi?